Alas Purwo, tempat di ujung timur Pulau Jawa yang masih menyimpan ribuan misteri. Konon katanya, hutan ini adalah gerbang gaib, dan pada suatu malam, aku dan teman-temanku menjadi bagian dari kisahnya. Kisah yang sampai sekarang masih membekas dan sulit dilupakan. Tahun 2015, aku dan 5 teman kuliah dari Jember memutuskan untuk pergi camping ke Pantai Plengkung. Kami semua senang bertualang, dan kawasan Alas Purwo selalu menjadi tujuan yang menggiurkan. Kami naik motor dari Jember, masuk melalui pintu Taman Nasional Alas Purwo. Perjalanan terasa menyenangkan. Cuaca cerah, suara hutan mengiringi tawa kami. Kami membawa tenda, peralatan masak, gitar, dan semangat khas mahasiswa yang belum tahu apa-apa tentang batas. Kami tiba di Plengkung menjelang sore. Pantainya sepi, hanya kami yang bermalam di sana malam itu. Hanya suara deburan ombak dan desir angin yang menemani kami. Bakar jagung dan bernyanyi. Tak ada firasat apapun, tidak ada yang aneh sampai keesokan harinya. Saat pagi tiba, kami bermain di area pantai dan mulai mengabadikan momen dengan berfoto ria dengan latar pantai Plengkung yang sangat indah. Cuaca saat itu cerah, tapi tak lama setelah kami mulai meninggalkan Plengkung, langit berubah gelap. Pekat menggantung tiba-tiba. Hujan deras turun tanpa jeda, seakan mengguyur seluruh hutan. Kami lalu menepi, teduh di sebuah gubuk kosong di tengah kawasan hutan. Ada sinyal, tak ada orang lain, hanya kami berenam, basah kuyup, mencoba memahami kenapa cuaca tiba-tiba menjadi seperti ini. Dan saat kami memutuskan melanjutkan perjalanan, meski hujan belum berhenti, ban motor salah satu dari kami bocor. Kami berhenti di jalur kecil, jauh dari mana-mana. Kami mulai merasa gelisah, tapi saat itu belum ada yang tahu bahwa semua ini mungkin bukan kebetulan. Ketika kami sedang sibuk mengganti ban di tengah hujan, datanglah seorang perempuan tua. Tubuhnya bungkuk, mengenakan kain lusuh, muncul dari balik pepohonan. Ia tidak membawa apa-apa, hanya tongkat kecil sebagai penyangga. Ia berdiri tak jauh dari kami dan menatap tajam, seolah tahu sesuatu. Dengan suara pelan tapi jelas, ia berkata, "Nak, kalau ada yang bawa barang dari sini, kembalikan. Yang bukan milikmu, jangan dibawa." Kami saling berpandangan. Tidak ada dari kami yang merasa mengambil apa-apa. Kami pikir nenek itu hanya orang tua yang tersesat, atau mungkin hanya kebetulan lewat. Tapi yang aneh, setelah berkata begitu, dia masuk ke balik pepohonan dan hilang. Kami tidak melihat kemana dia pergi. Jalurnya tertutup semua. Setelah beberapa waktu, kami akhirnya sampai di Jember pada malam hari. Segalanya tampak normal. Kami pikir kejadian di tengah hutan tadi hanyalah bumbu perjalanan. Pada malam berikutnya, salah satu teman kami, sebut saja namanya Ari, tidak masuk kuliah. Ia terlihat pucat saat kami kunjungi. Dengan suara pelan, ia mengaku sudah 3 malam berturut-turut bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah hutan, dikelilingi sosok-sosok tak jelas. Ada yang hanya bayangan, ada yang menyerupai makhluk setengah manusia. Semuanya menunjuk ke arah tangannya, ke arah karang kecil yang ia genggam. Kami terkejut. "Kamu bawa karang dari pantai kemari?" Dia terdiam, lalu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah karang putih seukuran genggaman tangan. "Ini lucu buat jadi asbak di rumah kontrakan," katanya pelan. Tak satu pun dari kami tahu soal ini. Ia mengambil karang itu diam-diam. Setelah malam itu, mimpi buruk Ari semakin parah. Ia sering terbangun sambil menangis, mengigau, tubuhnya dingin, kadang berkeringat. Ia bilang dalam mimpi terakhir, ia dikejar makhluk-makhluk
Utari bermata merah yang berbisik, "Kembalikan, kembalikan." Akhirnya kami harus mengembalikan karang itu ke tempat semula. Kami pun berangkat kembali ke Pantai Pelengkung. Tidak mudah. Sepanjang jalan, hujan deras mengguyur kami lagi. Kali ini tak seorang pun bercanda. Tak satu pun dari kami berbicara. Kami sampai di pantai saat senja. Laut sedang pasang, angin bertiup dengan kencang. Lalu Ari berjalan ke tepi air, pelan-pelan meletakkan karang itu di atas batu tempat ia ambil dulu. Tak ada suara, tak ada angin. Sejenak, suasana hening. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara ombak bergulung kuat, seperti dentuman keras yang tak biasa. Kami tak menunggu lama. Kami berbalik dan pergi. Setelah karang itu dikembalikan, Ari tidak lagi bermimpi buruk. Perlahan, suasana kembali normal. Tapi kami semua berubah. Kami jadi percaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Biasa, dan karang bukan hanya benda mati. Bisa jadi ia adalah rumah bagi sesuatu, dan ketika kita memindahkannya, kita sedang mengundang sesuatu untuk ikut pulang. Kadang, kesialan bukan karena nasib buruk, tapi karena kita melanggar batas. Bukan hanya batas manusia, tapi batas tak kasat mata yang menjaga keseimbangan alam. Sebab itu kini tak ada lagi, tapi kisahnya masih kami bawa. Sebab itu kini tak ada lagi, tapi kisahnya masih kami bawa. Sebagai pengingat, kadang sesuatu yang terlihat indah dan sederhana bisa membawa petaka. Jika kamu pergi ke tempat asing, hargailah. Jangan pernah membawa pulang apapun kecuali kenangan.